Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah kisah dari seorang frater yang menceritakan pengalamannya. Frater itu merasa jenuh, kering, dan bosan dalam menjalani hidup panggilannya di seminari. Ia merasa bahwa ia lemah dan tak sanggup menghadapi tantangan yang dihadapinya. Hingga pada suatu hari, frater itu berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus di kapel seminari. Ia berusaha untuk memandang wajah Yesus disalib dan merenung lebih dalam lagi. Ia menyadari dirinya yang lemah dan berdosa. Ia merasa terpesona karena Tuhan memandangnya dengan penuh belas kasih. Tatapan Yesus menjadi kekuatan baginya dalam menjalani panggilannya. Hingga akhirnya frater tersebut bertobat dan mampu menjalani panggilannya dengan lebih bersemangat lagi. Frater tersebut yakin bahwa Yesus adalah tanda keselamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang dalam hidup ini kita mudah mengeluh terhadap cobaan dan penderitaan yang kita alami. Kita kurang menyadari bahwa Yesus telah menopang kita dalam hidup ini. Pada hari ini, Yesus berkata pada orang banyak yang mengerumuninya, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda." Injil hari ini berbicara tentang orang-orang yang kurang percaya, selalu menuntut tanda. Padahal mereka sendiri telah melihat tindakan Yesus yang membuat mukjizat. Yesus mengatakan bahwa satu-satunya tanda yang akan mereka dapatkan ialah tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Allah pun berbalik dari murkanya dan menerima pertobatan penduduk kota itu.
Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengampuni umat-Nya yang mau bertobat. Saudaraku yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuntut tanda kepada Yesus. Permintaan mereka seolah-olah menunjukkan bahwa mereka terbuka pada ajaran Yesus. Namun sebenarnya mereka menutup hati dan merasa diri paling benar dan suci. Yesus memberi peringatan kepada mereka yang meminta tanda lebih lanjut dari otoritas spiritualnya. Ia sendiri adalah tanda yang cukup bagi generasi yang sekarang ini. Ia membandingkan dirinya dengan Yunus, yang karena kedatangan Yunus penduduk Ninive bertobat. Yesus tidak hanya menyerukan seruan tobat, ia lebih daripada Yunus karena ia mengorbankan dirinya wafat di kayu salib. Kebangkitannya ialah sumber keselamatan bagi semua orang. Jadi, Yesus juga lebih dari Salomo. Banyak orang mengatakan bahwa Salomo pintar dan bijaksana, padahal itu datang dari Tuhan. Yesus lebih dari segalanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan selalu menjadi jalan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dalam menjalani hidup panggilan ini, kita perlu berdoa dan berusaha. Yang menjadikan diri kita sekarang ini bukanlah semata-mata karena kehebatan kita, melainkan karena cintanya. Namun, sebagai manusia yang lemah, justru merasa jauh daripadanya. Ada sebuah cerita. Suatu malam, seorang laki-laki bermimpi bahwa dia sedang berjalan menyusuri pantai dengan Tuhan. Setiap kali dia berjalan, ada 2 pasang jejak telapak kaki dalam hidupnya. Sepasang jejak telapak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tuhan pernah mengatakan padanya bahwa bila laki-laki itu memutuskan untuk mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan selalu berjalan menyertainya. Hingga suatu saat laki-laki itu mengalami hal yang paling sulit dalam hidupnya. Dia melihat hanya ada 1 pasang telapak kaki yang dilihatnya. Laki-laki itu mengeluh sambil berkata, "Tuhan, mengapa di saat sulit seperti ini Engkau meninggalkanku?" Laki-laki itu tidak mengerti dan marah pada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu pada saat-saat itu. Kamu hanya melihat jejak 1 pasang kaki, karena justru pada saat itulah aku menggendongmu." Saudaraku yang terkasih, tanpa kita sadari, Tuhan selalu menggendong kita di saat kita lemah. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap dari kita pasti memiliki pengalaman iman yang mampu mengubah hidupnya. Allah selalu memberi pengampunan kepada mereka yang mau bertobat. Sekarang, apakah kita mau bertobat atau tidak? Sikap ketegaran hati membuat kita untuk tidak mau mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Kerap kali diri kita dikuasai oleh kesombongan dan menganggap diri kita lebih dari orang lain. Marilah kita menyadari dan mengakui bahwa Allah lah yang bekerja dalam diri kita. Yesus sendiri sebagai satu-satunya tanda keselamatan kita. Ia menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Oleh karena itu, kita harus bertobat dan membuka diri pada penyelenggaraan ilahi. Semoga iman kita semakin dikuatkan. Ya Allah, karya-Mu sungguh agung dalam hidup kami. Kami adalah manusia yang lemah
kami mohon, berilah kami kekuatan dalam menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Semoga kami mampu bertobat dan percaya pada Injil-Mu. Sebab Engkaulah tanda keselamatan bagi kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.